Dunia otomotif Indonesia lagi-lagi dihebohkan dengan kabar mengejutkan. Mobil listrik baru dari BYD yang katanya bakal dibanderol cuma P200 jutaan. Harga ini benar-benar bikin banyak orang nggak percaya, karena selama ini mobil listrik identik dengan harga selangit. Tapi rumor ini cepat menyebar, dan langsung jadi bahan obrolan hangat di komunitas otomotif, media sosial, sampai grup WhatsApp keluarga. Banyak yang bilang, BYD Atto 2 bakal jadi mobil listrik paling terjangkau di Indonesia. Kalau benar, ini bisa jadi game changer besar-besaran, apalagi buat mereka yang selama ini cuma bisa mimpi punya mobil listrik. Nama BYD Atto 2 mulai sering muncul di berbagai situs otomotif dan forum diskusi. Banyak yang penasaran, seperti apa sih mobil ini? Spesifikasinya gimana? Apakah benar-benar cocok untuk kebutuhan masyarakat Indonesia yang butuh kendaraan irit, ramah lingkungan, dan tentunya terjangkau? Dari bocoran yang beredar, Atto 2 ini diprediksi bakal jadi adik dari BYD Dolphin. Ukurannya lebih kecil, tapi tetap mengusung teknologi canggih khas BYD. Cocok banget buat yang tinggal di perkotaan, butuh mobil lincah, tapi tetap stylish dan modern. Yang bikin makin heboh, info soal harga terjangkau ini muncul di situs resmi Samsat DKI Jakarta. Artinya, rumor ini bukan sekadar isapan jempol, tapi sudah ada jejak resminya di dokumen pemerintah. Ada kode mobil baru yang diduga kuat adalah Atto 2. Ini jadi sinyal kuat kalau peluncurannya tinggal menunggu waktu saja. Banyak yang sudah nggak sabar menanti kehadirannya di jalanan Indonesia. Semua mata kini tertuju ke BYD Indonesia. Banyak yang berharap pengumuman resminya segera keluar dan harga yang ditawarkan benar-benar sesuai rumor. Kalau benar, ini bisa jadi sejarah baru di dunia otomotif nasional. Menariknya, BYD Atto 2 sudah jadi primadona baru, bahkan sebelum wujud aslinya benar-benar diperlihatkan ke publik. Antusiasme masyarakat luar biasa, banyak yang sudah siap-siap menabung atau bahkan mengantre pre-order. Potensi Atto 2 untuk mengubah peta persaingan mobil listrik di Indonesia sangat besar. Dengan harga yang jauh lebih terjangkau, pasar mobil listrik bisa semakin luas dan merata, tidak hanya untuk kalangan atas saja. Kalau benar-benar dijual di kisaran 200 jutaan, merek-merek lain pasti bakal kelabakan. Persaingan bakal makin seru, dan konsumen jelas diuntungkan dengan banyaknya pilihan. Ini bisa jadi momen penting untuk mendorong masyarakat Indonesia beralih ke mobil listrik. Dengan harga yang lebih ramah di kantong, makin banyak keluarga yang bisa menikmati teknologi ramah lingkungan ini. Selama ini, harga mahal memang jadi penghalang utama bagi banyak orang untuk beralih ke mobil listrik. Tapi dengan kehadiran Atto 2, harapan baru mulai muncul. BYD Atto 2 bisa jadi solusi nyata untuk mobil listrik rakyat. Mobil ini berpotensi jadi kendaraan impian yang akhirnya bisa diwujudkan banyak orang. Kita tunggu saja kabar selanjutnya, dan semoga saja rumor harga murah ini benar-benar jadi kenyataan. Siap-siap, era mobil listrik terjangkau di Indonesia bisa segera dimulai. Baru-baru ini, para penggemar otomotif dikejutkan dengan kemunculan dua kode misterius di situs NJKB Samsat DKI Jakarta. Kode tersebut adalah BYD E2AB dan BE2GS. Keduanya tiba-tiba muncul dalam daftar kendaraan, memicu rasa penasaran banyak orang, terutama mereka yang menantikan kehadiran mobil listrik baru di Indonesia. Kode-kode ini langsung jadi bahan perbincangan hangat di komunitas otomotif. Banyak yang menduga kode tersebut berkaitan erat dengan harga dan varian BYD Atto 2 yang selama ini dirumorkan akan segera meluncur di tanah air. Dalam data NJKB, BYD E2AB tercatat dengan nilai 197 juta, sedangkan BYD E2GS di angka 212 juta. Angka-angka ini bukan harga jual ke konsumen, melainkan nilai dasar yang digunakan pemerintah untuk menghitung pajak kendaraan. Selisih harga antara kedua kode ini menandakan kemungkinan adanya dua varian berbeda dari model yang sama. Bisa jadi, perbedaan fitur, kapasitas baterai, atau bahkan teknologi yang diusung. Perlu diketahui, data NJKB biasanya menjadi langkah awal sebelum sebuah mobil benar-benar dijual secara resmi di Indonesia. Proses ini menandakan bahwa peluncuran mobil tersebut sudah semakin dekat. Meski pihak BYD Indonesia belum memberikan pengumuman resmi, kemunculan data ini menjadi sinyal kuat bahwa ada pergerakan di balik layar. Banyak media dan pengamat otomotif mulai berspekulasi tentang waktu peluncuran dan spesifikasi lengkapnya. Menariknya, nama Atto 2 sendiri masih belum pasti digunakan di Indonesia. Bisa saja, saat resmi dirilis nanti, BYD memilih nama lain yang lebih sesuai dengan pasar lokal. Di negara asalnya, China,
Model serupa dikenal dengan nama BYD Seagull. Mobil ini cukup populer karena harganya yang terjangkau dan desainnya yang modern. Kode E2 yang muncul di NJKB bisa jadi merupakan petunjuk bahwa BYD akan menggunakan nama baru untuk pasar Indonesia, menyesuaikan dengan strategi pemasaran mereka. Apapun nama dan variannya nanti, nilai NJKB yang sudah tercantum ini sudah cukup membuat banyak orang menunggu dan berharap-harap cemas akan kehadiran mobil listrik murah dari BYD. Dengan segala bocoran dan spekulasi yang beredar, kehadiran mobil listrik terjangkau dari BYD kini terasa semakin nyata di depan mata, siap meramaikan pasar otomotif Indonesia. Ingat, NJKB bukan harga jual resmi di dealer. NJKB adalah nilai dasar sebelum pajak dan biaya lain. Harga on the road pasti lebih tinggi, bisa 250-300 jutaan. Komponen tambahan, mediative tax payment at government office, infographic showing car price breakdown with taxons, dealer staff explaining car price to customer with documents PPN, BBNKB, biaya administrasi, dan margin dealer. Meski lebih mahal dari NJKB, harga ini tetap kompetitif dibanding mobil listrik lain. NJKB jadi patokan posisi mobil di pasar, bukan harga final. Siapkan dana dengan perkiraan realistis sambil tunggu harga resmi. Contoh nyata BYD Dolphin atau 1 punya NJKB 3,4 juta, tapi harga jual resminya 425 juta. Selisih sekitar 20-30% dari NJKB ke OTR itu wajar. Jika atau 2 NJKB-nya 211 juta, harga jual bisa sekitar 2/65 juta. Pemerintah bisa saja beri insentif tambahan untuk mobil listrik murah. BYD juga mungkin punya strategi harga agresif. Lihat kasus Dolphin, kita jadi lebih bijak menanggapi rumor harga. Jangan kaget kalau harga resmi lebih tinggi dari NJKB. Yang penting, harga tetap lebih terjangkau dari kompetitor. Pihak BYD Indonesia masih tutup mulut soal ATO 2. Luther T. Panjaitan, Head of Marketing and Communication BYD, bilang BYD fokus pada 3 model yang sudah ada. Tapi mereka tidak menutup kemungkinan hadirnya mobil listrik murah. BYD mendengarkan permintaan pasar dan siap membawa produk baru jika permintaan tinggi. Pengumuman resmi masih menunggu momen yang tepat, mungkin di pameran otomotif besar. BYD perlu persiapan matang sebelum meluncurkan produk volume maker. Sinyal positif sudah ada, tinggal tunggu tanggal mainnya. Ikuti terus perkembangan infonya dari sumber terpercaya. Ada kemungkinan BYD ATO 2 akan diproduksi lokal di Indonesia. BYD sudah berinvestasi besar dan membangun pabrik perakitan di sini. Produksi lokal bisa menekan harga jual berkat insentif pajak. Pabrik BYD ditargetkan mulai beroperasi dalam waktu dekat. ATO 2 cocok jadi produk andalan produksi massal di Indonesia. Dampaknya, harga lebih murah, lapangan kerja baru, dan ekosistem kendaraan listrik nasional makin berkembang. ATO 2 bukan cuma soal mobil murah, tapi juga pertumbuhan industri otomotif Indonesia. BYD ATO 2, kembaran BYD Seagull di Tiongkok, punya dimensi kompak yang sangat cocok untuk kehidupan perkotaan modern. Mobil ini dirancang untuk memberikan kemudahan bermanuver di jalanan yang padat, serta memudahkan pengemudi saat mencari parkir di area yang sempit. Dengan desain yang stylish dan proporsi yang pas, BYD ATO 2 menjadi pilihan menarik bagi mereka yang menginginkan mobil praktis tanpa mengorbankan kenyamanan. Panjang sekitar 3,780 mm, lebar 1,17 mm, dan tinggi 1,50 mm, dimensi yang benar-benar pas untuk kota besar seperti Jakarta atau Surabaya. Ukuran ini membuatnya mudah untuk melintasi jalan-jalan sempit, masuk ke gang kecil, dan tetap nyaman digunakan sehari-hari. Lebih kecil dari BYD Dolphin, BYD ATO 2 menawarkan kelincahan ekstra untuk selap-selip di kemacetan dan parkir paralel di ruang terbatas. Mobil ini benar-benar dirancang untuk mobilitas urban yang dinamis, sehingga pengemudi bisa lebih percaya diri saat menghadapi tantangan lalu lintas kota. Selain ukurannya yang pas, BYD ATO 2 juga dibekali dengan blade battery BYD yang terkenal aman dan awet. Teknologi baterai ini sudah teruji dalam berbagai kondisi ekstrem, memberikan rasa aman dan ketenangan bagi pemiliknya. Tersedia 2 pilihan baterai, 30,8 kWh dengan jarak tempuh hingga 3,5 km dan 38,88 kWh yang mampu menempuh hingga 405 km dalam sekali pengisian. Pilihan ini memungkinkan pengguna menyesuaikan kebutuhan mobilitas harian
atau perjalanan lebih jauh. Jarak tempuh yang jauh menjadi nilai jual utama BYD Atto 2. Sangat cocok untuk mereka yang sering bepergian antar kota atau memiliki mobilitas tinggi setiap hari. Dengan kapasitas baterai yang besar, Anda tak perlu khawatir kehabisan daya di tengah perjalanan harian. Pengisian daya bisa dilakukan di rumah, kantor, atau stasiun pengisian umum dengan mudah. BYD Atto 2 juga sudah mendukung fast charging, sehingga pengisian dari 30 hingga 80% hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit saja. Ini sangat membantu bagi mereka yang memiliki jadwal padat. Pengisian cepat ini menjadi solusi praktis untuk mobilitas harian tanpa ribet, memastikan Anda selalu siap beraktivitas kapan saja tanpa harus menunggu lama. BYD Atto 2 pakai motor listrik depan, tenaga 55 kW, 24 Pa. Torsi instan 135 Nm bikin akselerasi responsif, cocok untuk lalu lintas kota. 0-50 km hanya 4,9 detik, lincah untuk stop and go. Kecepatan maksimal 130 km/jam cukup untuk jalan tol Indonesia. Performa gesit, efisien, dan ramah lingkungan. Kombinasi bodi ringan dan motor responsif bikin pengalaman berkendara fun. Cocok jadi mobil harian di kota besar. Atto 2 menawarkan performa yang pas untuk kebutuhan urban. Mobil ini siap jadi pilihan utama mobil listrik perkotaan. Kapan BYD Atto 2 resmi meluncur? Sampai sekarang belum ada tanggal pasti, tapi pendaftaran NJKB dan sinyal dari BYD menunjukkan peluncuran sudah dekat. Banyak yang prediksi akhir 2025 atau awal 2026, mungkin di pameran otomotif besar. Atto 2 dipastikan jadi magnet baru di pasar mobil listrik. Sambil nunggu, pantau terus update dan bocoran spesifikasi serta harga OTR. Kehadiran Atto 2 menandai era mobil listrik terjangkau di Indonesia. Mobil ini bisa mempercepat adopsi kendaraan listrik nasional. Siap-siap nabung, era mobil listrik rakyat sudah di depan mata.